Saudara, kita melanjutkan tema kita, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini sekarang yang sudah yang kelima, barangkali 1 atau 2 kali lagi kita akan menutup tema ini. Jadi mari kita baca dulu satu ayat. Kita hari ini akan berbicara tentang perjanjian baru. Apa perjanjian baru, mengapa perjanjian baru, dan bagaimana menjalani perjanjian baru itu, ya. Dan tentu kita akan melihat sedikit mengenai dunia kekristenan saat ini, bagaimana kondisinya. Nah, sebelumnya kita akan bahas, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu membuat yang baru. Coba kita baca dulu Yesaya 43 ayat 19, ya. Ini saya pakai LAI. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini baru istilahnya hadas, istilah Ibrani, yang berarti berbeda atau yang superior to a previous state. Lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Gitu, Tuhan bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi perbuatan Tuhan sesuatu yang baru itu proses. Kayak Ayub, ya, ketika Tuhan membuat sesuatu yang baru, itu proses. Dia bertumbuh, ya. Saudara, kalau dilihat hari lepas hari kelihatannya nggak ada yang baru, ya. Tapi ketika Ayub terus diproses bertumbuh, akhirnya Ayub mengenal Tuhan jauh lebih dalam, ya, daripada sebelumnya. Dan dia bukan dipulihkan, ya, dia mendapat 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Inilah yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, tapi dia butuh waktu untuk kita bisa melihatnya. Makanya dibilang sini, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, ini sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ini memang ajaib, ya. Kondisi kehidupan orang kayak padang gurun pun Tuhan bikin jalan di situ. Sesuatu yang baru, itu sesuatu yang luar biasa. Dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau pikir sungai-sungai itu ya biasanya adanya di lembah-lembah, di gunung atau apa, di mana, ya. Ini di padang belantara akan Tuhan bikin sungai-sungai, ya. Jadi kita melihat dari ayat ini bahwa sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan itu ya ajaib lah, tetapi juga butuh proses untuk bertumbuh dan kita bisa melihatnya. Makanya Tuhan ajak sini, lihat, ditantang begitu, ya. Belumkah kamu mengetahuinya? Karena memang untuk mengetahui perbuatan Tuhan yang baru itu juga dibutuhkan kasih karunia untuk bisa melihatnya. Enggak semua orang juga bisa melihat yang Tuhan kerjakan itu, ya. Bahkan dalam kehidupan pribadi masing-masing orang ada juga orang nggak ngelihat, ya, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya, ya. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ajaib lah, katakan dia begitu. Mungkin karena orang itu, ya, ini diminta kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk belajar melihat, belajar merespon, ya, belajar memahami, dan juga harus tahu jalan-jalan Tuhan, ya. Bahwa Tuhanlah yang kemarin sudah saya bilang, jangan sampai kita punya konsep dualisme. Ini yang paling parah saya lihat, yang membuat orang tidak melihat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Karena kalau nanti yang baru ini selalu kadang-kadang datangnya bencana dulu gitu loh, kayak Ayub itu. Bencana dulu kan, malapetaka begitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat prosesnya jalan baru kelihatan, ya. Nah, kalau orang punya 2 konsep, kalau begitu datang dia malapetaka yang menurutnya itu sengsara dan sebagainya, dia langsung bilang, ini dari iblis, katanya. Ini bukan Tuhan yang bikin. Ini akhirnya dia nggak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. COVID ini, sesuatu yang bagi saya ini, sesuatu yang sangat-sangat baru yang Tuhan kerjakan. Bahkan boleh saya bilang ini merupakan terobosan lah bagi saya ini. Secara ekonomi maupun secara ministry, keluarga juga tentu berdampak pada akhirnya.
ya. Tapi bagi beberapa orang ini karena dia nggak melihat dan punya konsep dualisme. COVID itu dari setan katanya. Konspirasi teori-teori itu sebagainya dari orang jahat ini katanya. Nah ini jadi akhirnya responnya pun macam-macam. Adalah yang ditengking lah, adalah yang dinubuatkan nanti setelah Paskah mereda, ya. Ada juga yang ujung-ujungnya kita ngumpet aja lah. Nah, ini jadi kacau karena tidak melihat bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru melalui COVID ini, ya. Jadi kita butuh mata untuk melihatnya. Makanya di Yesaya 43 ayat 19, tidakkah kamu belumkah kamu mengetahuinya? Suatu tantangan ya dari Tuhan kepada kita untuk kita melihat sesuatu yang baru ini. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita lihat dulu sejarahnya Israel ini, bagaimana mengenai perjanjian lama ini. Ya, kita langsung kira kurang lebih. Ya, kita harus paham dulu lah bagaimana Tuhan menganggap bahwa Israel gagal memelihara perjanjian lama. Ini dulu kita harus paham. Dosa Israel, kalau kita mulai dari Musa dia keluar itu, sampai di tanah perjanjian itu dosanya ada dua yang menyolok ya. Pertama, penyembahan berhala. Yang paling parah itu penyembahan berhala itu ketika orang Israel yang minta anak lembu emas. Ketika Musa baru saja ya dengan Yahweh dengan Israel mengadakan perjanjian itu ya. Jadi ada satu penyembahan berhala, dosa kedua Israel minta raja. Dia ingin, sebenarnya Tuhan adalah rajanya ya, yang memerintah melalui hakim-hakim, melalui rasul, nabi-nabinya sebagainya. Tapi Israel tidak mau. Dia ingin seperti bangsa sekitarnya yang punya raja yang kelihatan. Ya, yang dia akan memimpin kami berperang dan sebagainya. Ini dua dosa ini menyebabkan Tuhan memandang, karena dengan minta raja itu Israel nolak Tuhan sebagai rajanya. Dengan menyembah berhala, Israel sudah berdinah di hadapan Tuhan. Karena sifat dasar perjanjian Yahweh dengan Israel itu adalah suami dan istri. Jadi makanya ini udah dosa ngeri ini. Dua dosa ini. Akhirnya Tuhan bilang, aku akan buat yang baru karena engkau sudah melanggar perjanjian yang lama ini, yang kuikat di Gunung Sinai itu. Nah, ketika itu Israel ya kena disiplin lah, karena dia umat pilihan Tuhan. Tuhan nggak nolak Israel, enggak, tapi kena disiplin karena tidak memelihara perjanjian. Disiplinnya apa? Dibuang. Sebagian dibuang ke Asur, kerajaan utara itu, 10 suku yang tidak kembali lagi, nggak diceritakan bagaimana. Kemudian yang sebagian suku Yehuda dan Benyamin, kerajaan Yehuda itu dibuangnya ke Babel, pemerintahan manusia, karena memang mereka meminta manusia kan untuk memerintah. Jadi kemudian setelah 70 tahun disiplin Tuhan, ya Tuhan membuat sesuatu yang baru. Nah ini dia yang baru. Apa itu yang baru? Yaitu memimpin Israel kembali, atau kerajaan Yehuda lebih tepatnya itu ya, kembali kepada tanah perjanjian melalui kepemimpinan Zerubabel, bangun bait suci. Itu sistem baru itu ya. Kalau dilihat-lihat di Babel itu sebenarnya ya mereka sudah mapan juga hidupnya ya. Yang segala mereka karena selama 70 tahun ya mereka sudah membangun rumah-rumah, kebun-kebun ya. Mereka juga punya sinagoga ya, tempat mereka beribadah ya. Kalau 10 orang Yahudi itu 10 keluarga ya, dia bikin satu. Jadi sebenarnya di Babel mereka sudah merasa nyaman lah, katakan begitu ya. Tapi Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Karena kenapa? Karena rencana Tuhan tetap. Yerusalem ini yang dipilihnya ini ya, tanah perjanjian. Disinilah Mesias akan berkarya di sini ya. Jadi tidak bisa kalau Israel di sana. Jadi Tuhan selalu buat sesuatu yang baru demi rencananya, demi kehendaknya. Bagaimana yang baru itu? Itulah keluar, bawa pulang. Hanya sedikit. Hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan. Kalau di kitab
Ezra, di kitab Ezra. Hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan yang merespon terhadap sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ya, orang-orang yang digerakkan Tuhan ya, karena dia harus meninggalkan itu semua ya. Yang lama ini kadang-kadang ya itu kalau kayak anggur ya. Anggur baru itu sesuatu yang gerakan Tuhan yang baru, roh yang baru ya, pewahyuan yang baru, firman yang baru, yang segar lah gitu ya. Sementara kalau anggur tua ini ya firman yang kolot ya, dulu di zamannya ya memang itu segar, tapi sekarang sudah tua ya. Kirbatnya juga ya kirbat yang tua, yang sudah mengeras dia begitu ya. Nah, tapi kalau datang anggur baru ke pelayanan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis itu anggur baru tuh bagi Yudaisme. Tapi orang selalu bilang anggur tua lebih enak. Ya, kalau yang baru ini biarpun dia tolak. Jadi biasanya begitu ya. Orang kayak di Babel itu dia lebih senang dia sebenarnya, di yang lama itu enak gitu. Udah mapan, udah nyaman, udah apa semuanya. Tapi Tuhan bikin sesuatu yang baru. Makanya hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan aja yang mau masuk ke dalam pergerakan Tuhan yang baru ya. Nah, itulah dia dipimpin Zerubabel ya, di Ezra juga bikin dia cinta Tuhan ya, Taurat, kemudian Nehemia bangun tembok atau kekudusan lah. Nah, sesuatu yang baru yang Tuhan buat ini lewat Zerubabel, Ezra, Nehemia, apa sih sebenarnya yang baru itu? Yang baru itu ini membuat Israel itu tidak minta raja lagi kecuali Mesias. Sejak itu Israel sangat, apalagi kitab Zakaria juga menubuatkan itu Mesias. Mereka sangat rindu raja. Tapi bukan raja manusia yang seperti yang dia minta waktu itu zaman Saul. Enggak, ini Mesias yang benar-benar dirindukan, dinantikan. Ya. Kemudian kedua, Israel juga tidak menyembah berhala lagi. Sejak dia pulang dari Babel, Israel tidak pernah menyembah berhala lagi. Mereka benar-benar jadi cinta Taurat Tuhan. Ya. Ketika di gerbang pintu air itu ya, di kitab Nehemia itu ada kebangunan rohani. Ezra baca Alkitab, baca kitab Taurat itu nangis-nangis orang Israel. Terjadi kebangunan rohani yang sesuatu yang baru lah yang Tuhan ini. Biasanya Israel mencintai di padang gurun pun Stefanus sudah bilang Israel enggak nyembah Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun enggak. Jadi Israel memang dasarnya enggak cinta Taurat. Ya, di zaman hakim-hakim lebih lagi. Itu cuma waktu ada hakim yang hidup yang menyelamatkan baru dia sedikit apa. Tapi kalau udah mati hakimnya kembali nyembah berhala. Nggak ada cinta Taurat, ya. Tapi begitu setelah pulang dari Babel, Israel, dia cinta, ya. Waktu itu diajarin ini Ezra ini bisa dibilang ini Ezra ini bapak, ya. Bapak orang Israel yang cinta Taurat itulah ya. Ada yang bahkan bilang bahwa kitab Perjanjian Lama itu dikumpulkan oleh Ezra, ya. Bahkan Ezra bangun tim ya yang akan mengajari rakyat itu Taurat Tuhan. Ya, barangkali ini walaupun Farisi Taurat itu lahir di zaman Makabeus, ya, barangkali ini benih-benihnya sudah ada ya dari zaman Ezra. Jadi ini sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Pertama, mereka tidak minta lagi raja kecuali Mesias, raja yang mereka rindukan sesuai janji firman-Nya, walaupun konsepnya nanti kita lihat tidak sesuai. Kedua, Israel tidak pernah menyembah berhala lagi. Luar biasa, sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ya. Hanya kemudian berjalanlah ada 400 tahun ya, ada itu dibilang banyak istilah silent years, artinya tahun-tahun yang sunyi lah. Ya. Sunyi karena nggak ada suara kenabian. Ya. Jadi Hagai, Zakaria, Maleakhi itu nabi yang terakhir bernubuat kepada orang buangan itu. Ada masa 400 tahun tidak ada suara-suara kenabian begitu. Kemudian ada seorang namanya Yudas Makabeus, bukan Yudas Makabeus, itu Matatias, itu siapa itu? Bapaknya ya, dia punya anak Yudas, Simon, banyak itu anak Yonatan. Melakukan gerakan membersihkan bait suci, dari situlah muncul sekte-sekte Farisi, Saduki ya, dan sebagainya itu. Nah, mulai ini setelah mati
perintisnya itu yang bebaskan Israel sempat bebas menjadi komunitas atau bangsa yang bebas lah, nggak diperbudak oleh bangsa lain. Nah itu terjadi perebutan kekuasaan setelah Matatias itu, Yudas, Simon. Jadi perebutan kekuasaan. Di sinilah muncul orang-orang Farisi, Saduki, ya. Kaum-kaum yang lain itu yang memang sudah bukan lagi Taurat lagi, tapi udah cinta uang dan jabatan lah, kira-kira begitulah ya, kekuasaan ya. Sehingga ketika Yesus datang, itu kondisinya nggak sama dengan kondisi di zaman Esra, nggak sama ya. Di zaman Esra itu orang Israel cinta Tuhan, cinta Taurat ya, mencari kebangunan rohani. Tapi ketika Yesus datang di zaman orang Farisi, Yudaisme ya, Sanhedrin lah ya, mahkamah agama itu udah kacau, sudah jatuh, sudah berkarat lah, udah memang begitu. Sesuatu yang baru itu ya kalau setelah 4 abad itu merosot lagi. Ya, nah Yudaisme inilah yang menolak Yesus, mahkamah agama inilah yang membunuh Yesus itu ya. Jadi oke, inilah latar belakangnya supaya kita tahu dulu ya. Sebelum Yesus masuk untuk melakukan ministry perjanjian baru, yang mengikat suatu perjanjian yang baru ya, antara ini, kalau namanya kita nggak bahas aja ya, itu sebenarnya El Elyon, the Most High God. Kalau jadi setiap perjanjian tuh ya namanya baru. Kalau di zaman Nuh itu namanya Elohim, di Israel ya Yahweh ya, Abraham, Ishak, Yakub itu El Shaddai ya. Kalau yang ini El Elyon, the Most High God ya, karena Yesus itu adalah son of the Most High God, putra Elohim yang maha tinggi. Di kitab Lukas dibilang itu ya, dan dia mewarisi. Makanya Yesus bilang ketika dia mewarisi itu Elohim yang maha tinggi, Yesus bilang segala otoritas di sorga, di bumi sudah di tangannya setelah dia mati bangkit itu ya. Kenapa? Ya karena dia mewarisi, waris daripada otoritas the Most High God itu. Nah kita juga begitu. Kita nanti ketika Tuhan datang, kita yang di sini yang dipilih Tuhan, bersama-sama kita akan dalam kerajaan 1000 tahun itu ministry, melayani ya, otoritas itu. Nah, oke, sekarang kita coba dulu masuk apakah perjanjian baru itu. Kan yang lama kita sudah tahu ya, satu perjanjian yang kita nggak bahas lagi ya. Yang lama perjanjian diikat oleh Yahweh dengan Israel di perantara Musa, itu baca di Keluaran 19 ayat 20 jelas itu. Bahwa Israel akan menjadi umat pilihan Tuhan, Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan kalau mendengar suara Tuhan ya, dia akan menjadi imam dan raja-raja, dan dia menjadi bangsa yang kudus. Kemudian dikasihlah 10 hukum Taurat, itulah loh, itu di loh perjanjian. 2 loh batu ya, ditulis oleh jari Elohim sendiri dari Yahweh itu. Tulis ya. Di dalam loh batu. Itulah belum lagi nanti ada ketetapan semuanya. Oke, nah, dalam perjanjian baru apa? Nah, dalam perjanjian baru kita nggak usah baca lah ini yang baru ya. Itu di Ibrani pasal 8. Intinya begini. Aku akan menuliskan, dalam Yeremia 31 juga ditulis itu ya, karena sudah dinubuatkan juga ini perjanjian baru. Tuhan bilang, aku akan menuliskan hukumku di dalam batin mereka. Jadi hukum Taurat yang di dalam loh batu akan Tuhan buat sesuatu yang baru, dalam arti akan dia tulis hukum-hukum itu di dalam loh hati. Ya. Makanya beda, ya. Misalnya hukum rajam yang di sini. Yesus tulis itu waktu di Yohanes pasal 8 itu kan, orang Farisi, kedapatan perempuan berzina kalau menurut hukum Musa mesti dirajam. Ya, orang Farisi nanya, menurutmu apa? Bagaimana? Yesus menulis di tanah. Artinya hukum rajam itu harus ditulis di dalam tanah hati manusia. Nah, tafsirannya siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar batu. Begitu hukum perpuluhan dan hukum buah sulung, karena ini adalah kontribusi kepada bait suci tempel, dan buah sulung itu dalam perjanjian baru itu orang. Ya, ada kemunculan, saya sudah bahas itu ya, setiap kemunculan buah sulung tidak pernah uang, tapi orang ya. Jadi harus ini hukumnya jangan lagi bukan hukum Taurat ya, tapi hukum roh, sesuatu yang ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita ya.
Itulah dia apa? Yang baru yang Tuhan kerjakan. Jadi kingdomnya juga, kerajaannya yang baru. Kalau kerajaan yang di lama ini kan kerajaan Daud, ya. Kerajaan Mesias itu kerajaan sorga, spiritual dia. Ya, ini yang nggak bisa diterima orang Yahudi. Ini baru ini, kerajaan sorga ditegakkan di muka bumi ini. Sekarang sudah mulai, tapi manifestasinya yang full nanti di kerajaan 1000 tahun. Ya. Kemudian bait sucinya, baitnya juga baru. Kalau di sini bait sucinya gedung, ya di sini bait sucinya orang. Engkau adalah bait roh, ya, kata Paulus kan begitu kan. Jadi kemudian berkatnya juga, kalau di dalam perjanjian lama ini berkatnya jasmani terutama. Karena mereka-mereka diberkati di zaman perjanjian lama itu ya jasmani semua. Jadi orang Israel berkatnya ya jasmani, dia akan jadi kepala bukan ekor. Di sini berkatnya Efesus 1 ayat 3 spiritual. Berkat rohani ya. Kemudian warisannya. Dalam Israel itu warisannya ya tanah jasmani itu di Palestina itu, ya. Dan juga kepada Abraham keturunan yang banyak, keturunan jasmani itu memang janji Tuhan ya. Tapi kalau di sini warisan kita spiritual, apa? Roh. Karena surat Galatia bilang melalui berkat Abraham itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain adalah roh, ya. Jadi sorry. Jadi warisannya juga adalah spiritual, warisan kita, roh ya, dalam, karena sekarang kita menerima roh itu arabon, itu DP, panjar ya. Tapi nanti kita ketika kedatangan Tuhan kita akan menerima roh yang sepenuhnya. Jadi intinya perjanjian lama itu jasmani, perjanjian baru itu spiritual, roh gitu. Nah ini dia, ini apanya ya. Kemudian kita masuk mengapanya tadi sudah ya, mengapanya begini. Mengapa Israel menolak ya? Karena dia tetap menganggap janji Tuhan mesti jasmani juga pengendapannya. Misalnya kerajaan, misalnya siapa Mesias? Ya, dia langsung bilang anak Daud. Itu konsepnya orang Yahudi itu anak Daud berarti Mesias itu harus punya kerajaan seperti kerajaan Daud. Dengan kerajaan, dengan istana jasmaninya, dengan tentara jasmaninya, dengan semuanya serba jasmani lah ya. Sementara Yesus datang mau menegakkan kerajaan sorga di muka bumi, makanya ditolak. Bait sucinya kan Mesias orang Yahudi punya konsep bangun bait suci. Bait sucinya juga mesti jasmani kalau menurut orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus bangun bait suci, menerobohkan ini. Kalau kan bangun dalam 3 hari, yang dimaksud bukan bait suci jasmani yang dibangun. Nah ini dengan mati bangkitnya dia bangun bait suci yang adalah orang. Jadi memang beda ya. Bedalah ya, hukumnya juga semuanya spiritual. Jadi inilah kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Yang ketiga, terakhir ini ya, sebelum kita ambil kesimpulan. Bagaimana menjalani yang baru? Nah ini dia ya. Gereja sesuatu yang baru lah yang Tuhan kerjakan itu adalah komunitas yang menerima perjanjian itu. Komunitas yang menerima perjanjian baru itu disebut gereja. Ya. Tapi kita tahu gereja sudah jatuh. Ya, menjadi dunia kekristenan sekarang. Jatuhnya gimana? Sama aja dengan prinsip dengan Israel. Jatuhnya karena dunia kekristenan sekarang menjadi externalize, artinya dijasmanikan ya. Berkatnya tetap berkat yang jasmani diutamakan ya. Hukumnya juga yang jasmani, hukum perpuluhan, hukum buah sulung juga ada ajaran Jebel, Nikolaus, Bileam ya. Kalau Nikolaus ini kayak orang Israel minta raja nih, jemaat minta pendeta, ya pendeta juga pengen jadi raja. Masuklah sistem pemerintahan manusia yang membuat gereja menjadi externalize ya. Seperti organisasi keagamaan, itulah yang dibilang denominasi. Pecahlah itu gereja. Sama aja, prinsip kejatuhannya sama ya. Nah, bagaimana Tuhan buat sesuatu yang baru? Apakah gereja akan dipulihkan yang sudah jatuh dalam ribuan denominasi ini akan kembalikan lagi kepada gereja mula-mula? Tidak. Jangan salah. Tuhan tidak pernah mereparasi. Tuhan tidak pernah, dia bukan bengkel. Dia nggak buka bengkel. Dia selalu melakukan sesuatu yang baru. Begitu gereja jatuh, Tuhan bikin yang baru. Apa itu? Memanggil para pemenang. Di Wahyu pasal 2, pasal 3, jelas itu. Barang siapa menang. Menang dalam arti nggak mengikuti ajaran Bileam, Nikolaus ya.
Isabel nggak mengikuti hal-hal yang bersifat externalize ya, yang dijasmanikan ya, ajaran guru palsu, kasih karunia Tuhan diarahkan berkat materi. Enggak, para pemenang itu orang-orang sederhana, tapi itu sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Bahkan kadang-kadang di dalam hati orang-orang yang sederhana saja, yang tidak dikenal dalam dunia kekristenan, Tuhan buat sesuatu yang baru, yang adalah di situ para pemenang itu. Jadi yang ingat ya, Tuhan tidak pernah memulihkan gereja kembali kepada gereja mula-mula, tidak pernah. Tuhan bukan bengkel, Tuhan bukan tukang reparasi. Tuhan kalau udah gereja jatuh, Tuhan bergerak maju, dia bergerak maju di dalam dan melalui para pemenang. Tiap zaman Tuhan punya para pemenang. Nanti para pemenang di zaman ini kumpul ketika Tuhan datang, disitulah para pemenang ini diserahkan otoritas untuk melayani dalam kerajaan 1000 tahun. Saat ini para pemenang tidak punya apa-apa. Barang orang-orang yang tersingkir dalam dunia kekristenan, nggak punya jabatan, nggak punya apa, semuanya lah, ya. Disingkirkan lah, kayak Rasul Yohanes disingkirkan di Pulau Patmos. Para pemenang itu orang-orang yang dibuang ya, orang-orang yang dikucilkan ya, orang-orang yang disingkirkan oleh dunia kekristenan sekarang ini. Tapi nanti ketika Tuhan datang, di situ kita akan melayani bersama Tuhan. Oke, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya apa ini? Bahwa pertama, yang terutama Tuhan selalu bergerak maju dengan cara melakukan sesuatu yang baru demi menggenapi tujuannya. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak pernah memundur, ngerjain, memulihkan ya. Yang gereja udah jatuh sekarang, enggak usah Tuhan enggak mau. Memang enggak mau dipulihkan kepada kisah para rasul, enggak. Tapi Tuhan selalu progresif, dia bergerak maju, melakukan terus sesuatu yang baru, yaitu para pemenangnya terus untuk mencapai tujuannya nanti ke depan. Oke, besok kita akan sambung. Barangkali 1 atau 2 kali lagi yang di kitab Wahyu dikatakan aku akan membuat sesuatu yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 5 itu ya. Kita akan bahas besok. Haleluya. Amin.